Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan tentang beberapa konsep penting dalam teori belajar dan pembelajaran, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, teori belajar humanistik, dan terakhir tentang soft skill dalam pembelajaran vokasional. Hakikat belajar dan pembelajaran pada dasarnya adalah proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan, sehingga mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sadar oleh guru untuk memfasilitasi siswa agar belajar secara efektif dan efisien. Artinya, guru tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga mengatur tujuan, materi, metode, dan evaluasi agar peserta didik benar-benar mengalami proses belajar yang bermakna. Teori belajar behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil hubungan antara stimulus dan respons. Tokoh-tokoh seperti Pavlov, Tordik, dan Skinner menjelaskan bahwa perilaku dan dapat dibentuk melalui pengkondisian dan penguatan, misalnya hadiah, ujian, atau hukuman. Dalam pembelajaran pendekatan behavioristik, tampak ketika guru memberi latihan berulang diri serta penguatan positif ketika siswa menjawab benar. Kelebihannya, teori ini efektif untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar, namun sering dikritik karena kurang memperhatikan proses mental dan makna belajar bagi siswa. Teori belajar kognitivisme berbeda dengan behaviorisme. Kognitivisme menekankan bahwa belajar adalah proses mental internal seperti mengingat, memahami, dan mengkoordinasikan informasi. Tokoh seperti James Piaget menjelaskan bahwa peserta didik secara aktif membangun struktur kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi ketika berinteraksi dengan lingkungan. Dalam pembelajaran, guru yang berpijak pada kognitivisme akan membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, menggunakan peta konsep, rangkuman, dan contoh konkret. Tujuannya agar informasi tersusun secara teratur dalam pikiran sehingga lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak sekedar dipindahkan dari guru ke siswa, tetapi dikonstruksikan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar yang aktif. Siswa dipandang sebagai subjek yang membangun pemahaman sendiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan situasi belajar bermakna. Penerapan konstruktivisme tampak dalam pembelajaran berbasis masalah, proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen di mana siswa diminta menyelidiki, bertanya, dan menemukan konsep. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pengembangan manusia seutuhnya, baik secara kognitif, efektif, maupun moral dan kepribadian. Fokusnya bukan hanya hasil akademik, tapi juga bagaimana peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bermakna, dan bertanggung jawab. Dalam pendekatan humanistik, guru dipandang sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kelas yang hangat, menghargai perbedaan, membuka
motivasi interaksi siswa. Pembelajaran diarahkan agar siswa mengenal dirinya, mengembangkan dan memiliki nilai serta sikap positif yang berguna dalam kehidupan. Soft skill. Dalam pembelajaran vokasional, selain soft skill, dalam pembelajaran vokasional, selain penguasaan teori dan keterampilan teknis, pendidik vokasi sangat membutuhkan pengembangan soft skill. Soft skill mencangkup kemampuan komunikasi, kerjasama tim, disiplin, kepemimpinan, masalah yang akan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Guru vokasi perlu merancang kegiatan belajar seperti kerja kelompok, simulasi proyek, presentasi, dan praktik lapangan agar soft skill siswa terlatih bersamaan hard skill-nya. Dengan demikian, juga siswa beradaptasi dengan lingkungan industri yang dinamis. Dapat disimpulkan bahwa memahami hakikat belajar dan berbagai teori belajar membantu kita merancang pembelajaran yang lebih efektif dan manusiawi. Dalam konteks pendidik, vokasional, kognitif, konstruktivistik, dan soft skill akan membuat peserta didik lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.